Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil imani wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin pendengar dimanapun berada, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali. Kita diberikan Allah kenikmatan yang sangat luar biasa, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah lah yang Maha Besar. Semua makhluk adalah kecil, jabatan adalah kecil, harta benda adalah kecil, semuanya kecil. Yang besar hanyalah Allah. Allahu Akbar. Selawat beserta salam kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang sangat mulia, yang telah merubah peradaban kita dari masa jahiliyah kepada masa yang penuh berilmu pengetahuan, dari bangsa yang tidak beradab menjadi bangsa yang beradab. Hadirin dimanapun berada, tak terasa waktu terus bergulir, waktu terus berganti hingga mengantarkan kita kepada saat-saat di mana kita menyambut tamu yang sangat mulia, tamu yang kita tunggu-tunggu, tamu yang kita damba-dambakan, yakni bulan Ramadan 1442 Hijriah. Alhamdulillah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah dimanapun berada, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan Ramadan merupakan madrasah sekolah. Kita akan digembleng menjadi orang-orang yang sabar, ulet dan tahan uji. Kata Ramadan berasal dari kata bahasa Arab ramida atau ar-ramad yang berarti panas, yang menghanguskan atau kekeringan. Kiasan ini merujuk kepada hari-hari di mana orang berpuasa. Tenggorokan terasa panas karena kehausan. Diharapkan dengan ibadah-ibadah Ramadan ini, maka dosa-dosa kita yang terdahulu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, kaum muslimin dimanapun berada, marilah kita manfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Yang lagi pacaran, segeralah putuskan pacarnya atau segera dinikahi untuk mendapatkan ketakwaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ramadan telah tiba. Hadirin jamaah dimanapun berada, kewajiban menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan Allah Ta'ala telah tegaskan di dalam Al-Quran, tertera di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lahu wa an tasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berduka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Allah juga tegaskan di dalam ayat yang lain, Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudalin nas wa bayyinati minal huda wal furqan. Faman syahida minkum as-sahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilu iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berduka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang amat istimewa. Karena pada bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dimanapun berada. Selain diturunkannya Al-Quran, pada bulan Ramadan ini banyak kejadian yang menjadikan bulan ini sangat istimewa. Di antaranya adalah terbukanya pintu surga dan ditutupnya pintu neraka. Dan pada malam ini ada namanya malam Lailatul Qadar, yang jika kamu beribadah pada malam tersebut, maka pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Kemudian pada bulan ini adalah bulan pengampunan dosa. Kemudian lagi bulan ini di mana pahala berlipat ganda. Masya Allah. Dan masih banyak lagi. Untuk menyambut bulan Ramadan, banyak hal yang perlu kita siapkan. Terutama yang perlu kita siapkan adalah fisik kita dan keilmuan terkait tentang bulan Ramadan itu sendiri. Mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Syukur terbagi menjadi beberapa. Syukur terhadap nikmat iman dan Islam, syukur terhadap kesehatan, syukur terhadap panjang umur, syukur terhadap kebebasan. Terutama yang pertama adalah nikmat iman dan Islam. Kita harus bersyukur kepada Allah
Allah berikan kita nikmat iman dan Islam. Dengan nikmat iman dan Islam, kita bisa merasakan kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dengan nikmat iman dan Islam, kita bisa merasakan kekhusyukan di dalam sholat. Dengan nikmat iman dan Islam, kita bisa merasakan sedih ketika kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Kita sedih melihat orang-orang yang tidak beriman. Orang-orang yang tidak beriman itu ketika menjelang bulan suci Ramadan, yang dalam pikirannya hanya bagaimana bisnis di dalam bulan suci Ramadan, bagaimana dagangannya, bagaimana mudik pulang kampung, bagaimana buka bersama. Ini yang kita sedihkan, ketika yang didahulukan itu bukan ibadah, tetapi bisnis dan urusan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Dan orang-orang munafik juga tidak merasakan kebahagiaan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Dan orang liberal juga tidak merasakan kebahagiaan ketika menyambut bulan suci Ramadan. Di dalam pikirannya hanyalah pencitraan. Masuk TV, masuk koran, pamer-pamer. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal yang perlu kita utamakan adalah ibadah, kemudian menjemput ketakwaan. Banyak orang yang bergelar profesor, akademisinya sampai ke langit, mentok lagi, platformnya kampus, tapi tidak punya iman, ngomongnya ngawur, pendapatnya ngaco, merendahkan Islam. Padahal gelarnya profesor, tetapi otaknya kompresor, karena imannya tidak masuk ke dalam jiwa. Hadirin yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat ketiga adalah nikmat panjang umur dan badan sehat. Ada orang yang panjang umurnya tetapi badannya tidak sehat. Kita bisa berkunjung ke rumah sakit. Di dalam rumah sakit kita dapat melihat, kita dapat menyaksikan banyak orang yang terbaring sakit di situ. Panjang umurnya tetapi dia sakit. Ada yang sakit paru-paru, ada yang rematik, ada yang batuk, ada yang parah juga seperti ginjal, kanker dan lain sebagainya. Umurnya panjang tetapi sakit. Semoga menjelang bulan suci Ramadan Allah angkat penyakitnya, Allah sembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan ada juga orang yang sebaliknya. Dan ada juga yang sebaliknya, badannya sehat tetapi umurnya tidak panjang. Kita lihat di sekitar kita, ada kawan-kawan kita, ada orang tua, ada anak-anak yang barusan dengan kita bercanda, yang barusan dengan kita ketawa, tetapi kini kita lihat dia terbaring di atas kasur dengan tidak berdaya lagi. Punya hidung tetapi tidak bisa bernapas. Punya mata tapi tidak bisa melihat lagi karena Allah telah mencabut nyawanya. Sekarang dia telah pergi ke rantau lahat di balik papan. Karena ajal tidak melihat usia. Tidak memandang usia. Tidak seperti paham pisang yang mana dulu ditanam, duluan berbuah, duluan ditebang, duluan mati. Tidak seperti itu. Ajal datang kepada kita secara acak, bukan berdasarkan abjad, bukan berdasarkan absensi di kantor ataupun absensi di sekolah. Untuk itu, mari kita syukuri kepada Allah nikmat kesehatan dan umur panjang kita. Kita doakan kita diberikan Allah usia panjang dan usia kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian nikmat iman, Islam, panjang umur, badan sehat, terakhir nikmat kebebasan. Kebebasan merupakan nikmat
yang amat bernilai. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita tidak tersandung oleh hukum. Sehingga punya kebebasan kita untuk berbisnis, berdagang, bersilaturahmi ke tempat-tempat saudara kita, bebas kemana-mana. Tidak dikuntiti oleh intel. Kita prihatin dengan orang-orang yang berada di tahanan KPK, jaksa, polisi, penjara. Mereka duitnya banyak, kantongnya tebal, apalagi yang miskin. Hidup bagaikan burung di dalam sangkar, tidak bisa kemana-mana dalam tembok derita. Kita doakan semoga perkara mereka segera tuntas dan Allah beri kemudahan. Yang lebih menyedihkannya lagi, mereka yang tidak bersalah, tidak korupsi, tidak kriminal, tidak berbuat jahat, tapi ditahan karena kezaliman. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberi hidayah kepada yang menzaliminya. Dan kepada yang dizalimi, semoga Allah beri kesabaran dan kekuatan kepadanya. Inilah 5 nikmat yang sangat berharga. Tapi di atas segala-galanya, sebelum bulan suci datang, mari kita suci terlebih dahulu. Percuma tamu sudah datang ke rumah, sedangkan kita belum suci. Rumah belum disapu, halaman belum dibersihkan. Hadirin dimanapun berada, mari kita tingkatkan ketakwaan kita. Semoga Allah mudahkan urusan kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Mari kita tutup dengan membaca doa. Kepada Allah kita memohon ampun, kepada manusia kita memohon maaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulika wa nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minadh dhalimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapa kami ya Allah, dosa kaum muslimin, kaum muslimat ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah umur orang tua kami ya Allah, mudahkanlah segala urusannya ya Allah. Jika ia telah tiada ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirukum minal khotoya. Hadanallahu iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.